Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat pertama mulai. Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita berhenti sampai sini dulu. Judulnya di sini dikatakan persembahan yang benar. Dan judul ini sangat mirip dengan perkataan orang-orang yang selalu mengatakan penyembah yang benar. Ya, penyembah yang benar. Tetapi perhatikan bahwa di sini selalu ada kaitan. Penyembah yang benar seharusnya mempunyai persembahan yang benar. Jadi penyembah yang benar itu, kembali saya tekankan, bukan karena pandai menyanyi. Penyembah yang benar itu karena mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini ayat per ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Demi kemurahan Allah. Seberapa besar kemurahan Allah? Kalau kita perhatikan kemurahan Allah dibuktikan dengan memberikan putranya yang tunggal supaya kita bisa diselamatkan. Kemurahan Allah berarti seluruh hidupnya dicurahkan kepada kita. Nah, kalau kita memahami hal ini bahwa kemurahan Allah itu berbicara seluruh kehidupan Allah diberikan kepada kita, maka kehidupan kita menjadi hal yang mudah untuk dipersembahkan kepada Allah seluruhnya. Tanpa memahami seberapa besar kemurahan Allah, maka kita tetap akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Kita akan menjadi orang yang pelit kepada Tuhan. Kita tidak mau mempersembahkan waktu kita tidak mau mempersembahkan uang kita tidak mau mempersembahkan nyawa kita. Kenapa? Karena kita tidak memahami betapa besarnya kemurahan Tuhan yang sudah dicurahkan ke dalam hidup kita. Artinya bahwa secara sederhana itu kita itu menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Nah, ya. Iya kan, kalau ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, bahkan memberi banyak hal, tetapi kita tidak peduli pada orang tersebut, maka kita disebut orang yang tidak tahu balas budi. Nah, di sini Paulus ketika dia menginginkan jemaat yang dirintisnya ini mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Paulus memberikan pandangannya bahwa ini loh, ayo sadari. Allah begitu mengasihi engkau, Allah begitu luar biasanya menunjukkan kemurahannya kepadamu. Sekarang bandingkan seberapa besar kemurahan atau persembahan yang engkau akan berikan kepada Allah. Yang sudah mencurahkan, Allah yang sudah mencurahkan hidupnya kepadamu. Ya.
Padahal seringkali kita melihat orang-orang Kristen ini seakan-akan atau merasa sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Tetapi menurut Tuhan, dan kalau mau jujur, sebenarnya kita belum memberi apa-apa. Ya. Justru kita yang terus perlu apa-apa dari Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu betapa luar biasanya kalau kita mau memahami dan bisa memahami kasih Allah itu seperti apa. Sehingga Paulus mengatakan berdoa untuk jemaat di Efesus supaya mereka memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus dan memahami kasih itu. Memahami kasih itu. Di sini kembali kita lihat di sini. Demi kemurahan Allah yang sudah menyerahkan putranya yang tunggal kepadamu, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk Tuhan? Sudah Pak, mungkin Anda mengatakan sudah Pak. Yang jadi masalah adalah ingat ini persembahan yang hidup. Anda bisa bayangkan satu persembahan korban itu masih hidup. Ketika kena api, maka korban itu akan bergerak, berusaha, merangkak untuk turun dari mezbah itu. Karena ada api. Oleh karena itu berapa banyak orang yang merasa aku sudah mempersembahkan tubuhku kok. Mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Persembahan yang hidup. Nah itu masalahnya. Memang di sini dikatakan persembahan yang hidup. Tetapi ketika api itu dicurahkan kepada korban, ingat kalau korban itu mati, maka itu akan tetap menjadi korban yang dibakar. Tetapi kalau korban hidup, berarti butuh kemauan yang keras, tekad yang keras untuk tetap ada di mezbah itu dan dibakar. Oleh karena itu banyak orang yang berjanji kepada Tuhan. Aku akan melakukan ini, aku akan ibadah sungguh-sungguh. Tetapi kemudian ada tantangan. Sehingga kita kemudian mengatakan, ya hari ini aku tidak bisa menepati. Nantilah minggu depan, minggu depan. Sayangnya ini persembahan yang hidup. Minggu depan ketika sudah diletakkan lagi, apinya datang lagi, korbannya itu yang masih hidup turun lagi dari mezbahnya. Dan bukankah hal ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kekristenan? Perhatikan di sini, ini bukan persembahan yang sudah mati. Ini persembahan yang hidup. Tuhan tidak mau kita itu menjadi orang yang tidak punya kehendak. Tuhan ingin dengan kehendak kita sendiri, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan tekad kita sendiri, kita tetap menjadi persembahan untuk Tuhan. Ya. Dan ini tidak mudah. Tidak akan ada api. Tidak akan ada api kalau tidak ada korban di atas mezbah. Ya. Ketika korban sudah diletakkan di mezbah, baru api dari Tuhan akan menyambar. Nah, Anda bisa bayangkan ketika api mulai menyambar dan korbannya itu segera turun, maka api itu tidak jadi menyala terus-menerus. Bahkan kenapa kebangunan rohani seringkali hanya sekejap. Kalau Anda membaca buku-buku tentang kebangunan rohani, itu kebanyakan terjadi sekejap. Kebangunan rohani yang paling lama selama ini adalah kebangunan rohani yang terjadi di Pensacola. Sekitar 1990, ya 1995. Itu yang paling lama, jadi sekitar 5 tahun. Itu sekitar 5 tahun, padahal
Tuhan ingin kebangunan rohani itu terus terjadi. Syaratnya bagaimana? Korban itu tetap ada di mezbah. Jangan turun. Ketika korban itu turun, maka api itu berhenti menyala. Bahkan kalau kita perhatikan di sini Imamat pasal yang ke-6. Kita lihat Imamat pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. 2 kali di sini ditekankan supaya api itu jangan dibiarkan padam. Dan dikatakan bahwa di sini tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Kembali saya mau mengingatkan betapa pentingnya bangun pagi dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka api itu akan menyala. Setiap pagi api itu harus dijaga. Ya, artinya kita juga setiap pagi harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga api itu akan terus menyala. Besok setiap pagi itu kita datang lagi dan api itu harus terus dijaga. Ya. Dan banyak orang yang tidak bisa menangkap kebenaran ini dan tidak mau mempercayai betapa pentingnya bangun pagi dan mengatur saat teduh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sidang jemaat, ini bukan waktu yang mudah. Bahkan Anda bisa bayangkan bahwa tanpa api dari Tuhan. Kenapa setan itu disebut Baal Zebul? Ya. Reinhard Bonnke mengatakan begini, lalat itu akan hinggap di atas makanan walaupun makanan itu ditaruh di atas kompor. Kalau kompornya tidak nyala. Tetapi selama itu kompor menyala, ada api, tidak akan ada lalat yang hinggap di atas makanan itu. Kenapa kita seringkali mengalami masalah? Mengapa kita seringkali diserang oleh roh jahat? Mengapa? Karena tidak ada api dalam kehidupan kita. Kenapa kita sering merasa lemah? Kenapa kita sering malas untuk ke gereja? Kenapa kita sering tidak taat, lebih mentaati keinginan daging? Kenapa? Karena tidak ada api Tuhan. Api Tuhan itu yang akan terus memurnikan kita. Api Tuhan itu terus yang akan membuat teritorial di dalam hidup kita, di mana teritorial itu tidak bisa dimasuki oleh roh jahat. Hanya api Tuhan saja. Ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Berarti kita harus selalu waspada. Kita harus selalu memperhatikan. Ya. Sayangnya kita ini terlalu punya, banyak orang itu selalu punya prinsip. Tuhan maklum kok. Tuhan maklum kelemahan saya. Tuhan maklum. Ya. Segala
macam kesalahan, kelemahan yang kita miliki selalu dikatakan, Allah Tuhan maklum. Tidak bisa seperti itu. Di sini dikatakan harus dijaga. Kalau dulu rajin, sekarang tidak rajin, kenapa? Kan itu namanya dijaga. Kita harus bertanya, kenapa? Kalau dulu punya jam doa yang luar biasa, sekarang berkurang bahkan tidak punya jam doa. Kenapa? Kalau dulu waktu pacaran begitu menggebu-gebu ingin ketemu istri, ketemu pacar, sekarang sudah menikah, ya. Kalau bisa lebih lama lagi ada di kantor, supaya tidak ketemu sama istri. Nah pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Kan orangnya sama. Ya. Kan orangnya sama. Iya Pak Yusa dulu cantik, sekarang kan sudah mulai keriput. Alah kan Anda kan sudah tua, matanya juga plus juga. Tidak mungkin bisa lihat keriput kok. Ya. Artinya bahwa segala sesuatu yang berubah dan ini berubah kepada hal yang negatif. Kita harus bertanya-tanya, ini dari mana datangnya? Kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Ingat loh, masalah api ini penting. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, bukan hanya masalah api saja kan. Masuk dan tidak masuk ke pesta itu, hanya masalah api loh. Nah kembali sayangnya orang Kristen itu yang jadi patokan adalah yang jahat dan yang baik. Benar dan salah, selalu itu. Padahal patokan Tuhan sekarang bukan itu. Patokan Tuhan apakah ada api atau tidak. Ketika orang berbuat dosa, ya, ketika orang mencuri misalnya, tidak pernah Tuhan katakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada. Bahkan membunuh, tidak ada. Tuhan katakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh dalam dosa. Justru yang kata orang tidak ada masalah menurut pandangan umum, tidak mungkin dihukum, hanya kurang mengasihi seperti dulu. Ya. Bukan berarti tidak ada kasih loh. Kasihnya berkurang. Kenapa kasihnya berkurang? Karena dulu dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan, sekarang banyak hal yang dikasihi selain Tuhan. Masih mengasihi Tuhan, iya. Tetapi banyak hal lain yang dikasihi. Sehingga sekarang dibagi. Ya, 10% buat Tuhan, 10% untuk hobi, 10% untuk pekerjaan, 10% untuk apa-apa. Dan Tuhan katakan, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Berarti penilaian Tuhan jauh berbeda dengan penilaian manusia kebanyakan. Ya. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Setiap pagi. Berarti yang paling utama bagi seorang imam adalah bisa bangun pagi. Nah kembali, bukankah hal ini diremehkan kan oleh banyak orang termasuk sebagian orang Kristen. Bangun pagi untuk berdoa seringkali diremehkan. Katanya kita ini adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita juga imam. Iya kan? Dan kalau kita imam, kita bertanggung jawab untuk bisa bangun setiap pagi. Untuk mengatur mezbah kita. Mengatur korban kita. Membuat supaya api itu terus menerus menyala.
selama ada api, tidak ada kekuatan jahat, tidak ada Baal Zebul yang bisa mendekat. Ya. Tidak ada. Saya Senin lalu mendoakan sebuah pabrik di Jakarta. Banyak yang kesurupan, kemudian yang lebih luar biasa mesin sering rusak dan ketika diperiksa ada aja benda-benda yang masuk ke mesin itu. Padahal bukan orang yang melakukannya. Kemudian pekerjanya itu bisa dikatakan tangannya itu dimasukkan sendiri ke mesin sehingga pada akhirnya diamputasi. Dan karyawan ini katakan begini, saya tidak sadar. Saya disuruh kakek-kakek di pinggir saya itu tangan saya dipegang, dituntun dan saya nurut. Dimasukkan, dia bilang. Sidang jemaat, bahwa ini loh ada kekuatan jahat yang memang sangat nyata. Ya. Ketika saya datang ke tempat itu, saya lihat ada, ya kalau kita gampangnya gundurwo ya. Jadi ada roh jahat yang begitu besarnya, tetapi bukan hanya sebuah tubuh dari roh jahat. Dia itu bisa atmosfer di sana seakan-akan sebagian ruangan yang besar itu dipenuhi dengan tubuh dari roh jahat ini. Nah, sidang jemaat, saya mau membagikan ini, saya mau mengatakan begini, bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ini loh ada kekuatan jahat yang kalau di Alkitab lebih gampangnya sebagai perumpamaan disebut Baal Zebul yang akan bisa mendekati kita, akan membuat kita merasa tidak enak, hanya kalau ada api saja. Tidak akan pernah ada lalat bisa mendekat. Ya. Dan kembali penekanannya harus dijaga supaya api tetap menyala. Harus dijaga supaya api tetap menyala mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Harus ada korban. Korbannya siapa? Tubuh kita. Dengan kehendak kita sendiri, kita naik ke mezbah itu. Ada kayu, Pak. Berbicara apa? Ada salib Yesus. Kayu. Bahwa tanpa salib, kita mengorbankan diri sekalipun untuk agama, itu sia-sia. Tetapi dengan salib, pengorbanan kita akan dinilai oleh Tuhan. Hanya melalui salib Kristus, ketika kita dengan kehendak sendiri mempersembahkan hidup kita kepada Bapa, maka Bapa akan mencurahkan apinya untuk menerima korban itu. Kembali kepada pembahasan kita di dalam Roma pasal 12. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya mempersembahkan nyanyian. Seringkali yang diagung-agungkan sekarang itu mempersembahkan suara. Banyak, iya kan, yang mempersembahkan suara. Banyak, tapi tidak ada hasil. Sidang jemaat. Berapa banyak kandidat-kandidat untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur, untuk jadi presiden. Hanya mengeluarkan suara janji-janji. Percuma. Yang diinginkan oleh rakyat adalah seluruh hidupnya bekerja, melakukan sesuatu. Demikian pula kita sebagai persembahan ini dikatakan bahwa persembahkan hidup kita, tubuh kita ini loh kepada Tuhan.
Bukan hanya sekedar janji, janji, janji. Ya. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tanpa ada mezbah, tanpa ada korban, tanpa ada api yang menyambar, maka itu bukan ibadah yang sejati. Ya. Bangsa Israel pun baru sadar akan keberadaan Allah ketika ada api yang menyambar. Coba di gunung ketika bangsa Israel menanti-nantikan Musa. Musa di gunung, api menyambar. Baru bangsa Israel itu sadar, wah Allah ini. Sebelum ada api, bangsa Israel masih tenang-tenang. Tetapi ketika api menyambar, baru mereka sadar. Sekalipun puji-pujian dinaikkan luar biasa oleh Salomo dan seluruh rakyat Israel, itu hanya akan sekedar menjadi liturgi sampai ketika api mulai menyambar, baru semuanya tersungkur. Mereka menyadari kehadiran Tuhan. Sama kok. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa api dari surga menjamah kita, maka kita hanya punya liturgi yang tidak bisa menyelamatkan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini mempersembahkan tubuh. Ingat, orang Majus mempersembahkan kekayaannya. Ya, ada persembahan. Dia mempersembahkan. Pak, saya sudah mempersembahkan kekayaan saya. Tetapi saya mau tekankan. Ingat loh, orang Majus itu dia mempersembahkan kekayaannya atas kesadaran yang penuh siapa itu Tuhan. Kenapa saya katakan mereka begitu sadarnya? Karena pada waktu itu Yesus belum bisa apa-apa. Yesus masih berumur 2 tahun. Tetapi orang-orang Majus ini rela menyembah, mempersembahkan kekayaannya yang luar biasa itu. Kalau bukan karena dia melihat Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Kesadaran akan Allah itu sangat luar biasa. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kata serupa itu seperti ini loh. Dimasukkan ke dalam satu cetakan sehingga menjadi bentuk yang sama seperti cetakan itu. Sama, kalau sampai kita, pola pikir kita, gaya hidup kita seperti orang dunia, kesukaan kita seperti kebanyakan orang dunia, berarti memang kita itu dicetak serupa dengan orang dunia. Ya. Dan sampai di sini, kalau kita mau jujur, bukankah kebanyakan orang Kristen itu sudah tercetak sama seperti orang dunia? Cara berpikirnya, responnya terhadap satu kejadian, ya kan? Tidak ada bedanya dengan orang dunia. Cetakan Yesus beda sekali. Kalau ditampar pipimu yang kiri, berikan pipimu yang kanan. Ini sudah cetakan yang beda kalau sudah seperti ini. Ampunilah musuhmu, bahkan berkatilah orang yang mencaci maki engkau. Ini cetakannya ini tidak sama dengan cetakan dunia. Tidak sama. Nah,
kembali pertanyaannya sekarang, kita ini tercetak seperti apa? Kesukaan kita, gaya kita, keinginan kita tercetak seperti apa? Ya. Janganlah kamu, nasihat Paulus adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia, jangan sampai dunia ini mencetak kita. Bagaimana caranya supaya tidak tercetak seperti dunia? Kembali. Bangun pagi, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Karena di dalam saat teduh kita, selain berdoa, kita membaca firman. Di sini firman itu bekerja. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahwa kalau kita tercetak seperti dunia, maka kita tidak akan pernah mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Mengapa banyak orang itu, orang Kristen di kota besar, sukanya itu hanya datang kepada hamba Tuhan, minta nubuatan. Karena mereka tercetak seperti dunia. Mereka tidak tahu kehendak Tuhan. Mereka minta didoakan itu bukan karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk menerima impartasi, tetapi mereka minta didoakan ingin tahu masa depannya bagaimana. Padahal yang terpenting adalah kita mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Pelajari, hafalkan, deklarasikan. Terus sampai itu menjadi pewahyuan. Dan firman itu akan mengubah pola pikir kita. Di sini dikatakan, tetapi berubahlah. Berubahlah, bermetamorfosalah. Ya. Bahwa ulat makan daun, makan daun, makan daun, makan daun. Sampai daun itu kemudian menyelubungi tubuhnya. Menjadi kepompong. Demikian pula kita baca firman Tuhan, baca, hafalkan, baca, hafalkan, baca, hafalkan, ucapkan, 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 ucapkan. Sampai kita dikuasai sungguh-sungguh oleh firman ini. Itu yang disebut bermetamorfosa. Padahal kalau kita mau jujur, doa bagi kebanyakan orang Kristen itu sudah satu pekerjaan yang sangat sukar. Tetapi saya tekankan lagi, masih ada kok. Baca kitab bilangan, imamat, itu lebih menakutkan. Ya. Kecuali kalau Anda baca jam 11 malam atau jam 12 malam. Itu sangat menyenangkan. Ya. Kalau Anda sudah tidak bisa tidur, cari kitab imamat. Ya. Oleh karena itu saya kembali menekankan. Bagaimana kitab imamat ini akan bisa mengubahkan kita. Hal yang begitu sukarnya ketika kita baca. Tetapi ketika itu dibaca terus, dibaca terus. Hal yang seperti ini harus bisa mengubahkan pola pikir kita. Berarti kan butuh perjuangan. Sehingga kalau ini sungguh-sungguh dilakukan, gereja akan menjadi gereja yang sangat kuat. Gereja disebut Kristen. Jemaat Antioquia disebut Kristen. Kenapa? Setelah mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul. Setelah mereka bertekun.
Diajar bertekun sampai pola pikir mereka diubahkan, otomatis perkataan mereka, tindakan mereka itu diubahkan sesuai dengan firman itu. Baru kemudian mereka disebut Kristen. Ya. Jadi tidak semua orang sebenarnya yang ke gereja itu pantas disebut Kristen. Kalau menurut Alkitab. Sangat rugi dan sangat berbahaya sebenarnya ketika kita sampai saat ini belum sungguh-sungguh diubahkan. Karena keadaan, saya tekankan kembali, tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Bahkan dari dalam, ketika kita tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dari dalam, dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan, kita akan disesatkan. Ya, kita bisa disesatkan. Karena tidak semua hamba Tuhan punya kemurnian. Tidak semua hamba Tuhan punya kemurnian. Ya. Seorang teman saya mengatakan, Pak Yusa, saya ditelepon terus sama seorang hamba Tuhan. Ya. Dan tentunya yang ditelepon kan kaya kan? Ya, teman saya kaya. Ditelepon terus, dikatakan saya sudah berdoa untuk Bapak. Tuhan berbicara, katanya ini yang Tuhan akan lakukan untuk Bapak. Kemudian saya kok merasa akrab dengan Bapak ya. Bagaimana kalau saya panggil engkau aja ya, kita saudara. Kok terlalu akrab? Seharusnya kan hamba Tuhan sudahlah akrab sama Tuhan aja. Supaya ketika dia menyampaikan pesan, dia tidak terkamiri dengan keadaan-keadaan di sekeliling yang akan memperlemah, yang akan memperalat firman Tuhan. Menyendiri aja di kamar. Ketika saya ke Jakarta, kemudian mengundang, saya katakan kepada ponaannya, saya ngundang Pak Yusa karena saya baru-baru ini ketemu di Surabaya. Saya ingat Pak Yusa saya undang untuk ngusir setan di sini. Pak Yusa ini dong, Pak Yusa ini sih jarang hubungi saya. Saya hanya katakan begini, Ibu, saya ini hamba Tuhan, saya bawa nama Tuhan. Kalau saya terlalu so akrab dengan orang kaya, saya takut menjelekkan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Saya bilang. Dan akhirnya dia mau mengerti. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pola pikir kita harus diubahkan. Diubahkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tanpa kita diubahkan terlebih dahulu dengan firman Tuhan, pola pikir kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang benar. Apakah ini kita ditipu oleh hamba Tuhan atau ini memang suara Tuhan sungguhan, kita tidak bisa bedakan. Ya. Kecuali kita memang sudah hidup dengan firman. Kalau ada yang mau nipu kita dengan firman Tuhan, kita langsung tahu, bukan. Yang kehendak Tuhan ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan saya tekankan, mungkin ada yang mengatakan, tidak mungkinlah orang itu pendeta masa mau nipu saya. Percayalah, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Dimana kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terseret dengan keegoisan, ketamakan, keangkuhan. Itu akan menyeret kita, kecuali terus menerus kita tetap ada di atas mezbah dan api membakar kita.
Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, tadi kita berbicara tentang pentingnya kita itu mempelajari firman dan diubahkan firman. Sekarang Bapak rohani, yaitu Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan Paulus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan dia mendapatkan kasih karunia ini untuk menasehati jemaat ya di Roma. Menasehati apa? Bahwa nasihat-nasihat Paulus ini mengingatkan, ingat loh ya, jangan terlalu menginginkan hal-hal yang tinggi. Ya, jangan terlalu menginginkan hal-hal yang dahsyat. Mungkin Anda katakan, tapi Pak Yusa kok ngajarkan kita harus ingin hal-hal yang besar. Yang saya mau tekankan di sini adalah begini. Di sini dikatakan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya. Dan saya sudah berapa kali menekankan iman tidak bisa dipaksakan. Ya. Bahkan ketika saya berdoa misalnya untuk orang sakit kanker, sebetulnya dalam hati tahu kok itu akan sembuh atau akan mati. Bahwa doa saya itu akan terjadi atau tidak, tahu. Banyak orang yang mengatakan saya percaya. Saya satu saat Tuhan akan beri rumah 5 tingkat. Gajinya 3 juta. Percaya rumah 3 tingkat. 5 tingkat. Yang saya mau tekankan begini. Kalau itu perkataan iman, Anda itu dalam persekutuanmu dengan Tuhan atau di dalam gereja seperti ini, firman itu bisa kena ke Anda dan tiba-tiba Anda merasa begitu yakin bahwa saya akan dapat ini. Ya. Dan itu tidak bisa dipaksa. Bukan hanya sekedar ucapan. Ya. Seseorang yang saya kenal mengatakan begini pada saya. Saya percaya nanti saya akan beli, saya akan pakai mobil Lexus. Dan puluhan tahun tidak terjadi apa yang diucapkan. Kenapa? Karena itu adalah ucapan kedagingan, bukan ucapan iman yang berdasarkan Tuhan berbicara di dalam hatinya. Bukan. Itu atas keinginannya sendiri yang kemudian ditempelkan dengan cap Tuhan. Bahwa iman itu tidak bisa dipaksa. Sungguh, iman itu tidak bisa dipaksa. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Artinya begini bahwa yang kita ucapkan ini adalah keinginan kita sendiri, ambisi kita sendiri. Ataukah itu perkataan Tuhan yang ditanamkan Tuhan di dalam hati kita. Tidak salah mengucapkan kata-kata positif, tidak salah. Tetapi saya tekankan begini juga. Kata-kata positif tanpa Anda hidup di dalam firman, kata-kata positif yang terus Anda ucapkan itu akan menjadi sihir. Karena sihir itu mantra. Itu adalah perkataan atau kalimat yang sama diucapkan berulang kali. Itu mantra. Ya. Semua orang bisa bergerak dalam mantra.
Walaupun Anda tidak usah bertapa, Anda membenci seseorang dan setiap hari Anda katakan dalam hati atau Anda ucapkan, termati ya, termati ya, tercelaka ah, tercelaka ah. Suatu saat dia akan celaka. Kenapa? Perkataan yang diulang-ulang ini memberi hak kepada setan untuk melakukan sesuatu seperti yang kita ucapkan itu. Perkataan firman Tuhan memberikan hak kepada Roh Kudus, memberikan hak kepada para malaikat untuk membuat itu terjadi. Oleh karena itu bukan hanya sekedar perkataan positif. Banyak bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang terjebak dengan memperkatakan kata-kata positif. Tidak cukup kata-kata positif. Itu akhirnya akan menjadi kedagingan dan semua daging tidak pernah dilayakkan di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita sungguh harus tahu kebenaran di akhir zaman. Bukankah banyak motivator-motivator? Jangan katakan tidak bisa, katakan bisa, pasti terjadi. Pertanyaannya, dengan kuasa apa? Dengan kuasa perkataan atau dengan kuasa Tuhan? Segala perkara aku bisa lakukan. Tetapi tanpa di dalam Kristus, maka itu sangat berbahaya. Mungkin hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa ayat firman Tuhan ini berguna bagi semua orang. Dan saya mengajarkan berdasarkan firman Tuhan, tapi saya tidak masukkan nama Yesus. Bukankah itu berbahaya? Kelihatannya baik. Orang-orang diberkati dengan firman yang saya sampaikan. Walaupun saya harus menghilangkan nama Yesus. Sidang jemaat. Kalau Yesus dihilangkan, otomatis Yesus tidak bertanggung jawab untuk membuat itu terjadi. Kalau itu terjadi, berarti kekuatan siapa? Hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman. Ingat, kalau iman, Anda tahu. Kalau iman itu membuat Anda atau menjanjikan sesuatu yang sederhana, tetap itu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Itu akan terjadi. Sekalipun iman itu kalau iman sudah ada di dalam Anda untuk memperoleh hal-hal yang besar, jauh melampaui gaji kita, itu pun akan terjadi. Tetapi yang saya tekankan, bukan tanpa dasar. Jangan memperkatakan kata-kata sebelum Tuhan menaruh itu di dalam hati kita. Pak, berarti kan kita sedikit dong ngomong kata-kata iman. Anda tetap akan banyak ngomong kata-kata iman kalau setiap pagi Anda mempersembahkan hidup Anda. Setiap pagi Anda diperbaharui pola pikir Anda. Maka kata-kata iman yang memang adalah iman yang Tuhan tanamkan dalam kita, itu akan terus banyak, terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, kembali seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa kita tidak boleh menjadi sama. Yang Tuhan inginkan adalah kita berbeda tetapi menjadi satu. Ya kan? Jangan semuanya menjadi tangan. Ya, kalau sampai kaki menjadi tangan, telinga menjadi tangan, itu urusannya repot dan mengerikan. Ya. Kan ada beberapa orang kalau merasa
dia harus melakukan ini. Tuhan pimpin saya untuk melakukan ini. Nah, kalau orang lain tidak mau melakukan seperti dia, kemudian dia kecewa. Saya kok tidak didukung? Lu bukan tidak didukung. Memang Tuhan tidak menyuruh orang itu melakukan hal yang sama dengan si A ini. Ya. Tetapi ingat bahwa si A, si B, si C, si D dan sebagainya, itu ketika kita bergerak, mereka itu akan ada bersama kita. Ya. Walaupun mereka tidak melakukan hal yang sama, tetapi mereka akan ada bersama kita. Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Bukan semuanya harus sama. Apa kok saya terus yang nyumbang gereja? Lu memang Anda bagian di anggota tubuh yang itu. Ya. Lu kalau yang bagian nyumbang misalnya, ya bagian yang nyumbang. Kemudian dia harus cari izin ini, dia harus cari yang lain ini. Belum tentu bisa. Ya. Kalau dibalik, belum tentu bisa. Memang sudah ada bagiannya. Ada yang bagian hanya punya ide. Jangan katakan begini, bisanya hanya punya ide. Loh, Anda kerja tanpa ide, tidak mungkin jadi juga. Memang dia itu punya ide-ide yang banyak tapi tidak bisa ngerjakan. Nah ketika ini disampaikan kepada anggota yang lain yang bisa tahu cara kerjanya. Nah supaya itu terjadi maka ini loh yang disebut anggota. Ya. Nabi itu banyak berdoa dan akan banyak dapat suara dari Tuhan. Tuhan akan lakukan ini, Tuhan akan buat ini terjadi. Tetapi Nabi itu tidak bergerak. Karena memang Nabi itu tidak bisa bergerak. Tetapi ketika apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi ini didengar atau disampaikan kepada seorang rasul, maka rasul itu tahu, oh Tuhan mau melakukan ini yang Tuhan akan jadikan. Nah caranya untuk sampai ke sana kita harus mempersiapkan ini. Ini rasul. Bagaimana untuk yang mendukungnya? Nanti seorang guru yang mengetahui dan mendapatkan itu dari seorang rasul. Ini akan mengajarkan ke banyak anggota dan anggota itu akan digerakkan. Ya. Jadi tidak bisa semuanya menjadi sesuatu yang sama. Tidak bisa. Mereka menjadi kesatuan. Bukan satu yang sama. Tetapi menjadi kesatuan. Itulah gereja. Ya. Sehingga kembali ketika kita melihat tindakan, perkataan, sikap dari orang, saudara seiman yang tidak membuat kita nyaman karena berbeda, belajarlah untuk menerima itu. Bahwa kita memang beda posisinya. Kita anggota tubuh bagian yang mana. Nah, di sana terbentuklah karakter kesabaran, pengertian, mengalah, memaklumi. Kan? Ini kan akan membawa kepada kedewasaan. Ya. Ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Nah seperti yang tadi kita jelaskan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu itu harus melakukan satu sesuai dengan karunia-Nya. Kedua, harus melakukan sesuai dengan imannya. Ya. Loh, orang kalau tidak punya karunia nubuat, coba suruh nubuat. Ya.
Dia akan bingung, mulai dari mana dulu? Apa yang mau dibuatkan? Bagaimana saya bisa mengetahui pikiran orang? Bagaimana saya bisa mengetahui, menyampaikan pikiran Tuhan? Bingung. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Orang yang punya karunia nubuat, coba suruh nyumbang. Ada sumbangan, mungkin mulutnya yang biasanya kalau bernubuat, kalau sudah bicara sumbangan, diam dia. Kenapa? Karena memang bukan imannya tidak ada di sana. Jangan katakan pada saya, ketika persembahan nanti dijalankan, saya tidak punya iman Pak untuk memberikan persembahan. Ya, kita sedang berbicara bahwa kita bergerak dengan karunia tanpa paksaan. Ingat, jangan dipaksakan. Kan kelemahan orang Indonesia itu kalau diminta tolong kan selalu jawabannya iya kan. Walaupun nanti, ini nanti dijemput ke sini, saya kan males keluar kerja ini. Tapi mulutnya tadi bilang iya. Siap, iya. Nah, kebiasaan orang Indonesia iya. Kalau enggak percaya Anda kalau makan di restoran ke karyawannya itu ya, pelayan restoran. Coba Anda minta, saya minta bumbunya yang begini atau teh misalnya. Gulanya sedikit ya, saya mau ada gula tapi sedikit. Ngerti? Ya, beres. Nanti keluarnya tetap tehnya rasa gula. Ya. Artinya bahwa banyak orang itu hanya bisa iya. Padahal memang tidak ngerti dan bukan bagiannya itu loh. Ya. Tidak masalah nolak, tidak masalah. Memang bukan bagiannya. Tetapi yang ditolak juga harus ngerti. Berarti ada orang lain yang lebih cocok. Jangan terpatok dan kecewa dengan satu orang. Kalau satu orang memang tidak bisa, berarti akan ada orang lain yang akan menolong. Ya. Nah, kembali ke ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Melayani ini juga kan tidak semua orang bisa. Ya. Saya ingat kepada almarhum Lin, kakak saya kan. Kalau untuk urusan orang sakit itu nunggu sehari semalam. Dengan ngomongnya yang banyak, perhatiannya bisa. Kalau saya pikir, entahlah secolon, ngecopok meloloh. Kalau saya lebih baik saya di kamar. Kalau walaupun Anda bernanah dia bisa bersihkan. Kalau saya lebih baik nyumbang uang. Loh, apakah saya tidak ada kasih? Saya tidak merasa bersalah, kenapa? Memang bukan bagian saya di sana. Loh kalau dibalik misalnya, saya yang ngerawat, bersihkan nanah, Lin yang bayar uangnya. Kan bingung juga kan? Lihat di sini bahwa semuanya ada bagiannya. Yang bernubuat jangan melayani, memaksakan untuk melayani. Yang melayani jangan memaksakan untuk bernubuat. Yang mempunyai iman untuk bernubuat silakan bernubuat. Yang mempunyai iman untuk melayani silakan melayani. Ya. Kemudian kita lihat di sini kembali. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayo yang melayani suruh mengajar bagaimana? Tidak bisa. Orang punya karunia mengajar minimal bisa ngomong di depan orang banyak. Tidak mudah loh ngomong di depan orang banyak. Kita kalau lari mungkin 20 menit atau 10 menit lari baru keluar keringat. Tapi kalau Anda tidak bisa ngomong, berdiri di depan orang banyak ya, belum ngomong Anda sudah keringetan. Artinya kan butuh karunia, butuh iman sendiri. Dan jangan yang mengajar
menginginkan semuanya juga harus bisa mengajar. Seperti dia bergerak dalam pengajaran juga. Jangan. Memang karunianya beda. Bisa jari kaki memegang alat sesuatu. Bisa, tapi kan tidak maksimal. Tidak seperti kalau tangan kan yang megang. Kan gitu aja. Ya. Saya ingat teman sekolah Alkitab saya. Yang sekolah Alkitab, dia pengusaha. Dia ingin belajar soal Alkitab dan dia masuk sekolah Alkitab. Ketika chapel, ibadah kecil-kecilan untuk latihan. Yang jadi WL, yang jadi pengkhotbah. Ketika dia sampai untuk berkhotbah, dia katakan, mari kita buka. Kitab Roma misalnya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang 1. Kita baca bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan Roma pasal 13 ayat yang ketiga. Dan kita lanjutkan lagi saudara. Nah, baca ayat terus. Demikianlah firman Tuhan. Selesai. 3 menit. Memang bukan bagiannya. Walaupun dia memaksakan ingin berkhotbah. Bukan bagiannya. Ya. Kita harus tahu di sana. Dan kalau orang tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jangan menyepelekan, jangan menghina, jangan memusuhi. Memang bukan bagiannya. Ya. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Saya bertemu dengan seseorang di Jakarta barusan. Dia katakan begini suami istri. Saya heran ya ke Tuhan. Kenapa saya ini dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Tapi dengan banyak masalah. Dan saya menjadi penasehat mengkonseling mereka. Dan selalu orang-orang yang lebih tua. Saya layani pelepasan, saya memberikan konseling. Saya kan sepertinya bagaimana? Dia bilang, kan saya jauh lebih muda. Saya katakan jangan minder. Kalau memang itu sudah bagianmu silakan lakukan. Ya. Tetapi kalau memang bukan bagian menasehati, apalagi menasehati yang lebih tua nanti kan. Wah metua, ya kan? Kan gitu kan? Ya. Tetapi kalau memang punya karunia untuk menasehati, Anda akan bisa melihat celahnya. Oh, yang jadi masalah itu di sini. Itu Tuhan sendiri yang akan memperlihatkan, oh masalahnya ada di sini. Dan Tuhan yang akan memberikan kata-katanya sendiri nantinya dalam menyelesaikan itu. Itu karunia menasehati seperti itu. Makanya konseling itu saya katakan, bukan hanya mendengarkan apa keluhan orang itu. Kenapa? Karena setiap orang itu menyampaikan ingin dibenarkan sebenarnya. Ketika kita mengkonseling kita harus punya kepekaan. Ada sesuatu pasti yang disembunyikan oleh orang ini. Apalagi kalau suami istri kan. Kemudian datang kepada pendeta, istrinya tok. Wah pasti dia benar, inginnya dia dibenarkan, suaminya disalahkan. Kalau suaminya yang datang, suaminya ingin dibenarkan, dia sampaikan istri saya begini, istrinya pasti salah. Oleh karena itu kalau sudah suami istri, dua-duanya harus datang. Ya, tidak bisa satu orang yang datang. Ya, dua-duanya harus datang. Karena tidak mungkin kalau itu melibatkan dua orang, hanya satu yang salah, hanya satu yang benar, tidak mungkin. Pasti kalau sampai tengkar, dua-duanya salah. Jadi menasehati kalau bukan karunia dari Tuhan, tidak mungkin bisa menasehati. Karunia menasehati harus punya kemampuan untuk melihat celah yang sedikit atau sekecil apapun. Dan harus mempunyai karunia makrifat, artinya mengetahui apa yang tidak disampaikan oleh orang tersebut. Ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Orang yang membagi-bagikan ini harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kata ikhlas artinya kalau sudah melakukan, sudah selesai lupakan. Jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan untuk
dipuji, dihormati. Karena ada waktunya nanti kita membagikan, memberikan sesuatu, tapi nanti kita mungkin dijelek-jelekkan, disalahpahami, dimarahi. Ya. Dimarahi sama yang dikasih loh ya. Kenapa? Loh kan ada kan kadang orang, kita punya pakaian, masih bagus, pernah dipakai 1 kali. Loh belum tentu loh, orang walaupun miskin tuh mau dikasih. Ada yang walaupun tidak miskin, walaupun mampu, namanya dikasih, senang responnya. Artinya kita itu diperhatikan, kan itu aja. Oh ya. Tetapi bagi yang mau memberi, bukankah itu sudah kebaikan? Kalau kita tidak ikhlas, kemudian kita mendapatkan respon yang berbeda seperti yang kita inginkan, kan akhirnya kita kecewa dan kita tidak akan melakukan sesuai dengan karunia kita lagi. Bagi semua jemaat di tempat ini saya mau katakan begini, Anda mau kaya, mau sedang, mau miskin, kalau ada orang yang mau ngasih kepada Anda, walaupun Anda mampu membeli 1000 kali lebih banyak, saya mau katakan terima aja dengan senyum. Apa susahnya sih? Merendahkan diri dan membuat orang lain senang. Apa susahnya? Suatu saat dalam satu persekutuan, dalam ibadah ucapan syukur, saya ditawari kue dan kemudian sudah ditawari saya terima dan saya mengatakan begini, boleh saya minta satu lagi? Dan istri saya kaget. Saya biasanya tidak pernah minta gitu. Kenapa? Kemudian saya jelaskan kenapa saya lakukan itu. Saya ingin membuat orang tersebut senyum, tertawa, senang. Biasanya Pak Yusa tidak pernah minta, kok ini minta. Nah kan yang ngasih itu kan senang seperti itu. Itu yang saya inginkan. Bukan karena saya ingin makanannya. Tetapi saya ingin membuat orang itu senang. Jadi mari kita belajar bagaimana menjadi jemaat. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Memberi pimpinan, lakukan dengan rajin. Kenapa? Kadang orang yang dipimpin itu tidak mau dipimpin. Padahal maksud kita memimpin itu kan baik kan? Belum tentu apa yang baik dari kita itu akan diterima. Oleh karena itu lakukan dengan rajin dikatakan. Kalau dapat penolakan jangan berhenti, tetap lakukan lagi. Kalau ditentang jangan berhenti, lakukan terus. Cek ngampulen. Orang kalau sudah sedikit-sedikit ngampul. Belum dewasa. Ya, belum dewasa. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan pada akhirnya saya mau katakan begini, jangan dibolak-balik. Siapa yang mempunyai karunia bernubuat, hendaklah ia memberi. Siapa yang mempunyai karunia memimpin, hendaklah dia berkemurahan. Jangan. Itu sama aja dengan kita mendoakan orang buta bisa jalan, mendoakan orang lumpuh bisa melihat. Ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, saya tekankan begini, bayangkan kalau kita sudah menjadi persembahan yang hidup, pola pikir kita diubahkan dan kita semua bergerak sesuai dengan karunia kita masing-masing. Tidak saling menyalahkan, tidak merasa lebih unggul dari yang lain. Betapa luar biasanya gereja Tuhan. Ya. Tetapi pada malam hari ini yang saya mau tekankan, ingat persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bahayanya persembahan yang hidup, dia bisa turun sendiri dari atas mezbah ketika api sudah dinyalakan. Coba persembahannya mati, sudah
Api mau nyala sampai kapanpun ya tetap diem. Tapi kita kan enggak kan. Katanya Tuhan pakai aku Tuhan sesuai dengan rencanamu apapun. Tapi kemudian dibawa oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu. Loh Tuhan kok begini? Tidak jadilah Tuhan, cari yang lain lagi. Ya. Tidak. Ingat saya katakan persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Penekanan saya adalah ingat ini persembahan yang hidup. Seringkali berkomitmen kemudian diingkari sendiri. Naik ke mezbah sendiri, turun sendiri. Ya kan? Kan sama kan seperti itu. Hati-hati. Tetapi ketika kita mau tetap, ketika api itu turun. Kita mau tetap ada di mezbah. Saya tekankan. Orang tidak akan melihat dan tidak akan melihat korban itu. Dan korban itu tidak akan kelihatan. Orang hanya akan melihat api. Korbannya tidak kelihatan. Api dari Tuhan itu yang kelihatan. Persembahkan tubuh kita. Dan biarlah api Tuhan menyala. Sehingga banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan ini. Dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.